Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati billah, dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kembali duduk dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, yang mana pembahasan kita kali ini adalah berkenaan dengan hukum orang yang bersenda gurau, berolok-olok dengan Allah, Al-Quran atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab pembahasan kita adalah bab yang ke-48. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menulis bab ini karena beliau ingin menjelaskan tentang siapa yang mengolok-olok atau mengejek, menjadikan Allah, Rasulullah atau Al-Quran sebagai bahan senda gurauan, maka dia telah melakukan kekufuran. Atau bab ini menjelaskan tentang hukum mengolok-olok atau mengejek, menjadikan Allah, Rasulnya dan atau Al-Quran sebagai candaan, maka hukumnya orang tersebut bisa keluar dari Islam. Bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidaklah orang tersebut melakukan hal tersebut, melainkan itu menunjukkan bahwa tidak ada iman di dalam hatinya. Perbuatan tersebut menunjukkan apa? Tidak ada iman dalam hatinya. Kenapa? Karena seharusnya seorang mukmin semestinya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya yang telah menciptakannya, yang menciptakan alam semesta, Rabbnya yang telah memberikan dia rizki. Maka tidak patut dia untuk memperolok-olok Allah ataupun memperolok-olok Rasulullah, memperolok Al-Quran, memperolok syariat Allah. Kalau itu dia lakukan, ini menunjukkan bahwa tidak ada pengagungan dalam hatinya sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian tauhidnya batal, disebabkan karena tidak adanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh agar orang-orang beriman untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalil-dalilnya sangatlah banyak. Di antaranya adalah seperti Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Mengapa kamu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah telah menciptakan kalian dalam beberapa kejadian. Ini perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Nuh sampaikan kepada kaumnya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah juga SWT berfirman, "Wa ma qadarallaha haqqa qadrih." Wa ma qadarallaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawatu
matwiyatan biyaminih, dan langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maksudnya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah katakan wa ma qadara haqqa qadarih, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya, ini Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar. Ya. Jadi seorang yang bertauhid adalah orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempelajari kitab tauhid dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kemudian kalau ada orang yang menghina Allah, merendahkan syariat Allah, maka berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia beriman, maka imannya tadi batal, tauhidnya batal, dia bisa keluar murtad dari Islam disebabkan apa? Menjadikan Allah, Rasulnya, dan Al-Quran sebagai olok-olokan. Ya, inilah yang menjadi pembahasan kita kali ini pada bab ini. Jadi pembahasan ini penting atau tidak? Apa pentingnya? Karena kita dapati di tengah masyarakat kita perkara ini terkadang dianggap sepele, dijadikan bahan candaan. Syariat Allah terkadang dijadikan apa? Bahan candaan. Ya, mengejek syariat Islam, mengejek Nabi Muhammad SAW, ya, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai permainan dan candaan. Maka ini harus dijauhi. Kenapa? Karena khawatir ini termasuk dalam hal apa? Mengolok-olok Allah. Ya, tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Rasulnya, tidak mengagungkan ayat-ayat Allah. Dan mengejek syariat Allah, mengejek kaum mukminin, ini kebiasaannya siapa? Kebiasaan orang-orang musyrikin. Ya, mengejek syariat Allah, mengejek orang-orang beriman, ini adalah kebiasaannya orang-orang musyrikin. Dan Allah sebutkan hal ini, walaqad istuhzi'a birusulim min qablik, dan sungguh para rasul sebelum engkau, ini sebelum Nabi kita Muhammad SAW, mereka juga telah diperolok-olok, mereka juga telah diperolok-olok. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, sehingga turunlah adab kepada orang yang mencemooh mereka, ya, sebagai balasan olok-olokan mereka. Allah turunkan adab kepada mereka karena mereka mengolok-olok Nabi, mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Artinya bahwa bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi bahan olokan, bahan ejekan kaumnya, akan tetapi juga ternyata para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga telah diejek oleh kaumnya. Ini kebiasaan orang-orang musyrikin sejak dahulu. Ya, mereka mengejek para rasul, mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka melihat orang-orang beriman, maka mereka saling kode-kode mata, saling mengedipkan mata dalam rangka apa? Mengejek orang beriman yang sedang lewat. Ya, mengejeknya dengan kedipan mata. Wa idza qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Tidak hanya mengejek dengan isyarat kedipan mata di jalan kalau bertemu dengan orang beriman, sampai begitunya mereka mengejek orang-orang yang beriman. Mereka ketika pulang ke rumah berjumpa dengan istri mereka pun juga mereka masih menggibahi orang-orang yang beriman. Naam, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan dengan riang gembira dan mengatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, menceritakan menggibahi orang-orang yang beriman. 6. Itu
Itulah kondisi orang-orang kafir, ya. Suka mengejek-ejek orang beriman, ya. Demikian juga mengolok-olok Allah dan Rasulnya dan syariat Allah SWT juga merupakan kebiasaan orang-orang munafik. Tadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Demikian juga orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, apa yang mereka katakan? Amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, ini pimpinan-pimpinan mereka mengatakan apa? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Mereka katakan, kami tidak bersama mereka, tidak bersama dengan orang-orang beriman. Kami bersama kalian. Kami hanya sekedar mengolok-olok mereka. Ya, kami hanya mengolok-olok mereka. Jadi itulah kebiasaan orang-orang kafir. Ya, orang-orang munafik. Mereka suka apa? Suka mengolok-olok Allah, mengolok-olok syariat Allah, karena memang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini kembali menjelaskan bahwa bahayanya mengejek Allah, mengejek Rasulnya, dan mengejek Al-Quran. Ini bisa sampai pada tingkatan apa? Murtad. Ya, membatalkan iman seseorang. 6. Kita masuk dalil yang dibawakan oleh penulis. Dalil yang pertama, surat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Wala in sa'altahum, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya nakhudh, bersenda gurau, wa nal'ab, dan bermain-main saja. Qul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? 6. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Muhammad bin Ka'ab serta Zaid bin Aslam dan Qatadah, sebuah hadis yang saling dirangkai kemudian dirangkum sebagai berikut. Jadi kisah tentang ini banyak sekali riwayatnya. Kemudian penulis merangkum semua riwayat tersebut. Ya, rangkumannya sebagai berikut. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya ketika dalam peperangan Tabuk ada seseorang yang berkata, siapa dia ini? Seorang munafik. Ada seorang munafik yang berkata, ya, mengatakan sesuatu di antara mereka. Apa perkataannya? Ma ru'aina mithla qurra'ina haula. Belum pernah kami melihat seperti para ahli Quran ini. Yang dimaksud dengan qurra, kebanyakan yang dimaksud dengan qurra menurut uruf salaf adalah para ulama ahli Al-Quran dan sunnah, dan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Itu yang disebut dengan qurra. Ulamanya ya mereka ahli Al-Quran dan as-sunnah dan juga mengamalkan keduanya. 6. Arqaba butunan. Jadi dia katakan bahwa para qurra tadi adalah arqaba butunan. Perut mereka buncit. Ya, sukanya hanya makan. Wala akdzaba al-sunan. Dan lebih dusta perkataannya. Wala ajbana 'inda liqa, dan lebih pengecut, lebih penakut ketika berjumpa dengan musuh. Jadi dikatakannya sebagai pengecut dalam peperangan. Yakni Rasulullah SAW wa ashabahul qurra. Yang dia maksudnya adalah, yang dimaksud oleh para munafik tersebut adalah Nabi SAW, para sahabat dan para
para sahabat yang merupakan mereka ahli Al-Quran. Faqala lahu Auf bin Malik, faqala lahu Auf bin Malik, maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, kadzabta, engkau pendusta, walakinnaka munafik, akan tapi engkau adalah munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku kabarkan apa yang kau katakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirah, maka pergilah Auf bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan kepada beliau tentang perkataan seorang munafik tersebut. Fa wajada al-Qur'ana qad sabaqah, akan tetapi sebelum ia sampai ternyata wahyu telah turun kepada Rasulullah SAW yang mengabarkan tentang perkataan orang munafik tersebut. Belum sempat, artinya belum sampai Auf bin Malik mengabarkan tentang apa yang dikatakan oleh orang munafik tersebut, ternyata Allah telah mengabarkan kepada Rasulnya tentang ucapan tersebut. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka orang munafik itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad irtahala wa rakiba naqatahu, dan Rasulullah SAW sudah mulai beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Jadi seorang munafik tersebut mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sudah siap-siap akan berangkat menaiki untanya. Faqala ya Rasulullah innama kunna nakhud, maka dia minta maaf, dia ingin minta maaf kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya nakhud, hanya bersunda gurau, wa natahaddas, kami hanya ngobrol-ngobrol saja. Hadis ar-rakbi naqta'u bihi 'anna tariq, ya, ucapan kami, pembicaraan kami hanya perkataan orang yang sedang melakukan perjalanan, obrolan orang yang sedang safar, supaya tidak terlalu lama rasanya di perjalanan. Jadi itu hanya sekedar obrolan saja, hanya candaan saja, hanya main-main saja, menghilangkan penat kami dari penatnya safar. Qala Ibnu Umar berkata, ka'anni anzur ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar berkata, sepertinya aku melihat orang itu berpegangan pada nis'ati naqati Rasul, berpegang pada tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu. Jadi dia bergelantung pada tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin minta maaf. Ya. Dan dia katakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, abillahi wa bi ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa yang Rasulullah SAW katakan kepada orang tersebut? Mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Rasulullah SAW berkata demikian tanpa menoleh dan tidak mengatakan kepadanya lebih daripada itu. Jadi Rasulullah hanya mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Hanya itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tanpa menoleh kepada orang yang ingin minta maaf tadi, ya. Dikarenakan dia sudah mengolok-olok para sahabat. Nah, ikhwati billah rahimakumullah. Itu tadi adalah penjelasan, ya, sebab turunnya ayat, ya, yang disebutkan di surat At-Taubah. Itu adalah merupakan sababun nuzul, ya, sebab turunnya ayat. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berperang dalam perang Tabuk, sebagian kecil dari orang-orang munafik mereka ikut perang. Sebagian kecil, sebagian besarnya tidak. Sebagian besarnya mereka tetap di mana? Tetap berada di Madinah. Sesampainya di Tabuk, sesama mereka saling berbincang. Kemudian satu saja, salah seorang di antara mereka mengatakan,
ma ra'ayna misla qurra'ina haula. Yang tadi telah kita sebutkan, belum pernah kami melihat seperti para ahli Al-Quran ini. Perutnya buncit, maksudnya apa? Sukanya makan. Wa akdzaba al-sunan, lebih dusta perkataannya. Wala ajbana, wala akdzaba al-sunan, kemudian wala ajbana inda liqa, dan lebih penakut ketika berjumpa dengan musuh. Ya. Sebenarnya sebagian para ulama mengatakan bahwa dia ini sedang menceritakan tentang dirinya sendiri dan kawan-kawannya yang munafik. Kenapa? Mereka lah yang suka makan, mereka lah yang paling berdusta, dan mereka lah yang paling pengecut dalam menghadapi musuh. Namun tuduhan-tuduhan ini kemudian dilemparkannya, dituduhkan kepada para sahabat. Ya, dilemparkannya tuduhan ini kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Yang mengatakan tentang ucapan ini berapa orang? Ia mengatakan bahwa para qurra itu adalah orang yang perutnya buncit. Ya. Yang mengatakan olokan ini berapa orang yang mengatakan? Ia mengatakan hanya satu orang. Ia mengatakan ucapan ini hanya satu orang. Orang-orang munafik yang lain, mereka hanya mendengar, akan tetapi mereka menyetujui perkataan satu orang yang mengucapkan ucapan olokan tersebut. Jadi yang mengolok hanya satu orang. Yang mendengar orang munafik yang lainnya, ya mereka setuju. Adapun Auf bin Malik ketika mendengar ucapan tersebut, dia membantahnya, kemudian dia laporkan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini juga adalah pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai kita duduk di majelis yang di situ ya, ada olok-olokan, canda-candaan terhadap syariat. Ya, majelis ghibah, majelis kemungkaran. Walaupun kita tidak ikut berbicara di situ, hadirnya kita di situ dan kita tidak mengingkarinya, hukumnya sama. Orang yang duduk di majelis ghibah, dia tidak mengingkarinya, maka hukumnya sama dengan orang yang berghibah. Semestinya apa? Dia ingkari atau dia tinggalkan majelis tersebut sampai bertukar topik pembicaraannya. Tidak lagi pembicaraan berkenaan dengan ghibah, apalagi sampai pada mengolok-olok syariat Allah tabaraka taala. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab." Sungguh telah turun kepada kalian ketentuan di dalam Al-Qur'an bahwasanya an idza sami'tum ayatillah, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha wa yustahza'u biha, ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang kafir, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Jangan kamu duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau tidak, innakum idan misluhum. Kalau kamu tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Nah, ini Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 140. Ayat ini berbicara tentang apa? Larangan duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok Allah dan ayat-ayatnya. Artinya di sini jangan kita duduk di majlis yang di situ dibicarakan kemungkaran,
Apalagi kalau yang dilakukan terhadap majelis tersebut adalah majelis kekufuran. Nah, sini tegas Allah katakan, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka ganti topik pembicaraan mereka. Kalau tidak, kalian hukumnya sama seperti mereka. Naam. Jadi meskipun yang berbicara itu hanya satu orang munafik, mengolok-olok Rasulullah SAW, tapi semua orang munafik tersebut hukumnya sama karena mereka ridho dengan olokan tersebut. Mereka ridho dengan olokan tersebut. Naam. Kembali kepada firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 65, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab apa? Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Tapi kemudian Allah katakan apa? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. 6 ayat 65 dan 66 surat At-Taubah. Jadi orang yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Orang munafik. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang munafik. Dan ini bisa kita lihat pada ayat sebelumnya di ayat 64. Bisa dilihat di mushafnya di ayat 64. Ayat sebelumnya yang kita pelajari adalah 65 dan 66. Di ayat 64 Allah SWT berfirman, "Yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbiuhum bima fi qulubihim." Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Jadi mereka takut, orang munafik itu takut diturunkan satu surat yang Allah buka, Allah terangkan tentang apa isi hati mereka. Kemudian Allah katakan, "Kulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun." Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Allah akan bongkar. Maka kemudian di ayat 65 Allah berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Jika kalian bertanya kepada mereka, mereka hanya mengatakan apa? Kami hanya bersenda gurau dan bercanda. Berarti ini siapa yang dimaksud mereka ini? Orang-orang munafik. Jadi jangan dikira ini adalah candaannya para sahabat dengan para sahabat, bukan. Ya, yang mengolok-olok ini adalah orang-orang yang mengatakan ini adalah orang munafik dan diridhoi adalah orang-orang munafik lainnya. Nah, jadi sekali lagi jangan disangka bahwa ini adalah seorang sahabat, bukan. Ya, ini adalah munafik. Jadi dia katakan bahwa itu hanya sekedar candaan semata, pelepas penat, sekedar hiburan saja, menghilangkan kebosanan dalam safar. Tetapi Allah tidak memberikan bantahan terhadap perkataannya, ini hanya canda saja. Allah tidak membantah ucapan tersebut. Ini berarti bahwa bercanda atau tidak bercanda, poinnya adalah pada mengolok-olok. Serius tidak serius, canda ataupun serius, hukumnya sama. Tidak boleh mengolok-olok Allah, Rasulnya dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya serius atau bercanda, hukumnya apa? Hukumnya sama, yaitu kafir. Jadi meskipun bercanda, mereka tetap dihukumi telah kafir ya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seorang yang beriman berani bercanda dengan mengejek dan mengolok-olok Allah, Rasulnya dan ayat Allah. Jadi ini adalah perkara yang berbahaya, bisa mengakibatkan seseorang keluar dari Islam meskipun hanya sekadar bercanda. 6. Qad kafartum ba'da imanikum. Apa artinya? Qad kafartum ba'da imanikum.
karena kamu telah kafir setelah beriman. Tadi kita jelaskan, ini berbicara tentang orang munafik. Allah katakan, kalian telah kafir setelah beriman. Pertanyaannya adalah, apakah orang munafik beriman? Pertanyaannya adalah, apakah orang munafik beriman? Zahirnya beriman, tapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Jadi yang dimaksud dengan ba'da imanikum, setelah kalian beriman, maksudnya beriman secara zahir. Adapun batinnya menyembunyikan kekufuran. Nah sekarang setelah mengolok-olok, kalian menjadi kafir. Kafir apanya? Zahirnya pun jadi kafir. Sebelumnya yang dimaksud dengan iman adalah zahirnya beriman. Tapi setelah mengolok-olok, maka menjadi kafir. Artinya apa? Sebelumnya iman zahirnya, batinnya kafir. Setelah mengolok-olok, batin dan zahirnya kafir. Tak bisa dipahami? Ini yang dimaksud dengan iman. Karena orang munafik tidak beriman. Orang munafik menyembunyikan kekufuran. Jadi kalau dimaksud beriman, beriman secara zahir, nampaknya beriman, zahirnya beriman. Namun setelah mengolok-olok, maka zahir itu, ya, olokan itu menunjukkan apa? Dia telah kafir. 6. Jadi di sini disebutkan dalam ayat ini ada 3 hal yang jika seseorang mengejeknya atau mengolok-oloknya maka dia menjadi kafir. Yang pertama adalah mengejek atau mengolok-olok Allah. Abillahi. Berarti di sini adalah mengolok-olok Allah. Jika seseorang mengolok Allah, mengejek Allah, maka jelas hukumnya apa? Kafir. Yang kedua, wa ayatihi, mengejek ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mengejek Al-Quran maka dia juga kafir. Ketiga adalah wa rasulihi, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mengejek Rasulullah sallam dengan sesuatu ucapan yang tidak pantas, maka dia telah keluar dari Islam. Dan yang menguatkan hal ini juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Jangan meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Kalau tadi meninggikan, sebelumnya meninggikan, berikutnya adalah mengeraskan, seperti kalian mengeraskan suara kepada orang lain. Kemudian Allah katakan apa? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti pahala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak sadar. Dalam ayat ini meninggikan suara, mengeraskan suara terhadap Rasulullah SAW, ini bisa mengakibatkan apa? Terhapusnya amal orang tersebut. Apalagi kalau dia sampai mengejek Rasulullah SAW, mengangkat suara di atas suara Nabi saja bisa menghapuskan amalan seseorang. Wa antum la tashurun, dan kalian tidak menyadarinya. Apalagi kalau dia sampai mengolok-olok, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jelas baginya telah keluar dari Islam. Ya, apalagi kalau yang diejeknya, diolok-oloknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah, ini 3 konteksnya tadi ya.
abillahi, mengolok-olok Allah, wa ayatihi, ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Bagaimana dengan olokan terhadap selain Allah, rasulnya, dan selain Al-Quran? Bagaimana hukumnya? Kalau yang diolok-olok itu adalah selain Allah, rasulnya, dan Al-Quran, bagaimana hukumnya? Seperti mengolok-olok ulama yang menyampaikan tentang kalamullah, menyampaikan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengoloknya. Apa hukumnya? Maka ini ada rinciannya. Jika olokannya tersebut diarahkan kepada apa yang disampaikan oleh ulama tersebut, artinya dia mengolok ulama tersebut karena dia menyampaikan tentang Allah, menyampaikan tentang Rasulullah, menyampaikan tentang ayat-ayat Allah. Dikarenakan itu kemudian dia mengolok ulama tersebut, maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Akan tetapi kalau dia mengolok ulama tersebut bukan karena berkaitan dengan Allah, Rasulnya, ataupun Al-Quran, tapi bisa jadi mungkin karena kepribadian ulama tersebut atau cara dia menyampaikan dakwahnya. Kemudian ada orang yang mengoloknya, mengejeknya, maka ini tidak masuk dalam pembahasan kita ini. Tapi ini tetap juga tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh mengolok-olok, mengejek. Tapi tidak sampai pada hukum kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena yang dia olok adalah pribadinya, orangnya, bukan apa yang disampaikannya berupa Allah, Rasulullah, ataupun ayat-ayat Allah. Maka ini harus dibedakan hukumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi ikhwati billah rahimakumullah, kita lanjutkan. Seperti ada yang mengejek atau mengolok seorang wanita yang memakai jilbab yang dalam, ya, berbusana syar'i. Maka apa hukumnya? Maka ini perlu dirinci juga. Kalau dia mengoloknya disebabkan karena dia melihat wanita ini memakai jilbab. Apa ini pakai jilbab dalam kayak gini nih? Ya. Gak usah lah pakai jilbab itu, biasa aja lah. Nah. Apa yang dibicarakan? Tentang syariat. Dikhawatirkan dia di sini sedang mengolok syariat Allah, bisa jatuh pada hukum kafir. Akan tetapi kalau yang dikatakan tentang jilbabnya, atau dia mungkin wanita ini pakai jilbabnya, mungkin jilbabnya kotor atau jilbabnya bau, jadi yang dioloknya, yang diejeknya adalah kepribadian orang yang memakai jilbab tersebut, tentang orangnya, tentang jilbabnya. Jadi maksudnya dia adalah mungkin karena kotornya tadi, gitu ya. Tidak benar dia pakai jilbabnya, bukan berkenaan tentang hukum memakai jilbab yang sesuai dengan syariat. Maka ini harus dibedakan. Kalau yang kedua adalah berkenaan dengan orangnya, maka ini tidak sampai pada pembahasan yang sedang kita pelajari ini, berkenaan dengan orang yang keluar dari Islam disebabkan dia mengolok-olok syariat Allah tabaraka taala. Demikian juga dengan orang yang mengolok orang yang dia lihat berjenggot, ya, ataupun celananya cingkrang di atas mata kaki. Ini pun juga dirinci hukumnya. Kalau dia mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjenggot,
Ya, kemudian dia mengolok-olok tentang jenggot. Dia tahu sunnahnya berjenggot tersebut, akan tetapi kemudian dia jadikan sebagai bahan olokan. Maka ini dia dikhawatirkan dia jatuh pada hukum yang sedang kita bahas ini. Bisa murtad, keluar dari Islam. Akan tetapi kalau yang dia olok mungkin karena orang yang berjenggot tadi tidak pandai merawat jenggotnya. Ini jenggotnya tidak rapi gitu kan. Bukan karena berjenggotnya, tapi tidak pandai merapikan jenggotnya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Tidak bisa dipahami? Anam. Jadi pertanyaannya adalah, kapan seseorang itu dikatakan mengolok, mengejek Allah, Rasulnya, dan mengolok Al-Quran? Apa standarnya? Apa jawabannya, Pak? Standarnya adalah dikembalikan kepada uruf. Ini dikatakan mengejek atau tidaknya dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Apa yang menjadi anggapan masyarakat itu adalah mengejek, mengolok, maka itu adalah mengolok atau mengejek. Contohnya apa? Contohnya kalau ada orang yang membuka buku, biasanya kalau susah membalik ke lembaran, biasanya dia apakan? Lidah, tangan jari kah? Jari ke lidah kan? Tujuannya supaya apa? Supaya basah jari bisa membalikkan halaman berikutnya. Ya atau tidak? Bagaimana kalau itu dilakukannya terhadap mushaf? Apakah ini termasuk mengolok Al-Quran dengan air liurnya ataukah tidak? Di masyarakat kita, orang yang membalikkan buku kertas itu kan dengan air liurnya tadi, apakah ini maksudnya adalah menghina, mengejek? Kan tidak kan? Tidak. Namun sebagian ulama ada yang bersikap keras dengan mengatakan bahwa ini termasuk dengan air liurnya tadi dia bermaksud apa? Mengejek. Tapi di masyarakat kita itu bukan ejekan. Nah, ketika ada orang yang mungkin dia susah untuk membalikan halaman ini, licin kertasnya gitu kan, atau tangannya tidak bisa membalikan, kemudian dia menggunakan air liurnya supaya bisa membalikan lembaran berikutnya, apakah ini masuk dalam pembahasan mengolok-olok Al-Quran atau tidak? Tentu tidak. Kenapa? Karena uruf, kebiasaan di tengah masyarakat kita itu adalah hal yang biasa, sesuatu yang biasa, tidak dianggap sebagai mengejek atau mengolok. Ya. Sama seperti kalau ada orang yang meletakkan buku agama, ya tidak ada tasnya. Apalagi musim penghujan, dia letakkan di mana? Di dalam joknya, di dalam jok kendaraannya, kendaraan roda 2. Di mana joknya? Joknya di mana? Joknya di mana letaknya? Kan di bawah, enggak? Ya. Padahal di dalam buku tersebut ada ayat Al-Quran, betul atau tidak? Ada. Nah, dia letakkan di dalam joknya tersebut, tujuannya untuk apa? Supaya buku tadi tidak basah. Justru dia ingin menjaga buku tersebut tidak basah. Tidak ada maksudnya untuk mengolok-olok Al-Quran kitab tadi gitu kan. Kemudian diletakkan di joknya dalam rangka untuk menghinakannya, kan tidak, tapi untuk menjaganya karena joknya berada di situ tempatnya. Iya atau tidak? Iya. Ya karena helm saja yang diletakkan di kepala diletakkan di mana? Di dalam jok, ya tidak? Karena memang di situ karena itu di tempatnya. Maka ini dikembalikan kepada uruf, dan masyarakat mengetahui dengan betul bahwa ini termasuk mengolok-olok ataukah tidak, termasuk mengolok-olok agama ataukah tidak. Masyarakat
paham tentang masalah itu. Jadi ini dikembalikan kepada uruf. Sama sepertinya ada orang yang salat di mana dia letakkan Al-Qur'annya ini. Dia salat di bagian belakang gitu kan. Dia bawa Al-Qur'an, mushaf besar, bukan mushaf yang kecil, saku. Dia mau salat. Di sekitarnya tidak ada rak tidak ada rak Al-Quran untuk bisa dia letakkan mushaf. Dia juga nggak bawa tas yang mungkin bisa dia simpan. Nah, kondisi saat itu dia mau salat, bolehkah dia letakkan di bawah? Karena memang di situ bisa dia letakkan, di situ hanya di depannya saja dia bisa diletakkan. Pertanyaannya, apakah dia di situ dia letakkan mushafnya tadi di depan dia, di bawah tadi, apakah memang maksudnya untuk merendahkan Al-Quran? Tidak. Tak bisa dipahami? Nah, semestinya memang Al-Quran diletakkan di tempat yang tinggi. Ini hanya sekedar contoh-contoh untuk menjelaskan kapan sesuatu itu dikatakan sebagai mengolok-olok atau mengejek. Maka dikembalikan kepada uruf kebiasaan masyarakat, apakah itu dianggap sebagai penghinaan, ejekan ataukah tidak. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam marah kepada Bani Israel setelah dia kembali dari tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekembalinya dia dapati kaumnya menyembah patung sapi, maka murkalah Nabi Musa alaihissalam, termasuk murka kepada saudaranya Harun. Maka alwah, lembaran-lembaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ketika melihat kaumnya menyembah sapi, dia marah, kemudian dia lempar alwah tersebut, lembaran-lembaran Taurat tersebut. Apakah Nabi Musa melempar tadi karena ingin mengolokkan lembaran Taurat tadi? Tidak. Ia bersikap salah, iya. Tetapi melempar alwah tadi, lembaran-lembaran Taurat tadi, bukan dalam maksud menghinakannya, tidak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang apa yang diperbuat oleh Nabi Musa tadi. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Nabi Musa melemparkan alwah tadi, lembaran-lembaran Taurat, dan memegang kepala saudaranya, ini Nabi Harun, dan menariknya. Ini dilakukan Nabi Musa karena marah, bukan sedang mengolokkan atau menghinakan lembaran-lembaran Taurat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana dengan orang yang telah salah, artinya dia telah terlanjur menghina, mengolok-olok Allah, Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia ingin bertobat. Apakah taubatnya diterima ataukah tidak? Karena Allah mengatakan apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Bagaimana hukumnya? Apakah orang yang ingin bertobat ini setelah dia mengolok-olok Allah, Rasulnya dan Al-Quran, apakah taubatnya diterima ataukah tidak? Maka ini khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa taubatnya tidak diterima dan harus ditegakkan hukum had, karena dia telah murtad, dihukumi keluar dari Islam dengan perbuatannya tersebut. Masalah taubatnya adalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya di dunia harus ditegakkan hukuman had. Apa hukuman hadnya? Dibunuh karena dia telah murtad, keluar dari Islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Ini hukuman bagi orang yang murtad. 6. Dan dalilnya juga adalah la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini yang kita sebutkan tadi.
Tidak usah minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Inilah dalil bagi pendapat yang pertama mengatakan orang yang bertobat dalam masalah ini tobatnya tidak diterima dan harus ditegakkan had, dihukum mati. Pendapat yang kedua mengatakan secara mutlak taubatnya diterima. Secara mutlak taubatnya diterima. Kenapa? Karena orang munafik tadi yang sedang kita bahas ini berkaitan dengan ayat ini tidak disebutkan riwayat yang menyatakan bahwa kemudian orang munafik ini dibunuh oleh Rasulullah SAW. Padahal hukum zahirnya apa? Murtad. Tapi tidak diketahui ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang telah memperolok-olokkan para sahabat ini, memperolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak dihukumi apa? Tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW. Maka dengan demikian taubatnya menurut pendapat yang kedua bisa diterima secara mutlak. Akan tetapi pendapat yang kedua ini dibantah oleh pendapat yang pertama. Kenapa tidak dibunuh? Karena Rasulullah SAW ingin menjaga citra Islam. Karena kalau Rasulullah SAW membunuh sahabat ini, dia sahabat atau bukan? Dia sahabat, orang munafik ini sahabat. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia dianggap beriman secara zahirnya dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia beriman secara zahir. Maka kalau Rasulullah SAW membunuhnya, maka orang-orang yang akan masuk Islam takut. Orang-orang yang akan masuk Islam takut. Lihat itu sahabatnya sendiri dibunuh. Maka Rasulullah SAW menjaga citra Islam. Menjaga citra Islam itu sangat penting. Ya, menjaga citra Islam itu sangat penting. Maka sangat disayangkan kalau kita melihat orang-orang Khawarij ya yang membunuh kaum muslimin, ya divideokan, ya kemudian disebarkan dan dilihat oleh orang-orang non muslim. Lihat bagaimana kaum muslimin, sadisnya kaum muslimin. Padahal mereka adalah orang Khawarij. Maka menjaga citra Islam itu sangat penting. Maka dikatakan bahwa Rasulullah SAW tidak membunuh mereka karena khawatir nanti dianggap bahwa Rasulullah SAW telah membunuh sahabat. Nah, jadi sekali lagi bahwa orang munafik itu zahirnya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zahirnya ya, secara zahir. Nah, akan tapi kemudian pendapat yang kedua mengatakan membantah kembali pendapat yang kedua mengatakan bahwa kalau ia dikhawatirkan saat itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kekhawatiran itu tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena negara sudah negara Islam, artinya hukum syariat Islam telah ditegakkan dan pemimpin bisa menegakkan hal tersebut. Bisa ada kemungkinan untuk apa? Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa dilihat tekadnya, betul-betul dia bertobat atau tidak. Betul-betul dia bertobat ataukah tidak. Bukan yang penting dia minta maaf, dia nyatakan dia bertobat, kemudian dia dibiarkan. Setelah itu nanti dia ulangi lagi, setelah itu dimaafkan, diulangi lagi, dimaafkan. Apa akibatnya kalau ini terus terjadi? Maka makin banyak orang yang akan mengolok-olok Allah dan syariat Allah. Jadi pendapat ketiga yang mengatakan yang diterima taubatnya itu adalah orang yang betul-betul ingin
tobat. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Ini adalah pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa orang yang bersungguh-sungguh dari bertobatnya, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Disebutkan bahwa ternyata orang munafik yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, disebutkan oleh para ahli tafsir, akhirnya dia bertobat. Ya, akhirnya dia bertobat. Dikatakan namanya adalah Ibnu Humayyar, dan kemudian setelah itu diganti namanya dengan Abdurrahman. Lalu dia minta agar meminta kepada Allah agar dia mati syahid. Dia berdoa kepada Allah agar dia mati syahid. Akhirnya Allah SWT mewafatkannya ketika perang Yamamah, ketika melawan Musailimah al-Kadzab. Ya. Wafat pada peperangan Yamamah. Dikatakan namanya Ibnu Humayyir. Nah, berganti nama dengan Abdurrahman. Nah, ini dalil bahwa dia bertobat dan akhirnya mati syahid. Allah Ta'ala mendapat yang lebih kuat adalah bagi yang betul-betul dia bertobat dari perbuatannya ini, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ada pendapat yang lain dirincikan. Pendapat yang lain dirincikan adalah pendapat yang keempat. Kalau yang dia olok-olok itu adalah Allah, bisa kemungkinan Allah akan mengampuninya. Akan tetapi kalau yang dia olok itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah wafat. Ini berkaitan dengan hak Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW masih hidup, bisa dia minta maaf. Akan tetapi karena Rasulullah SAW telah wafat, maka pendapat yang keempat mengatakan tidak. Ala kulli hal, rincian-rincian ini justru ini mempertegas agar kita berhati-hati. Ya, berhati-hati dalam berbicara, ya, bercanda. Jangan sampai kemudian kita tergelincir jatuh pada obrolan-obrolan yang masuk pada ranah apa? Mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an, mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalil yang menguatkan bahwasanya orang yang bertobat diterima taubatnya dengan syarat betul-betul dia bertobat adalah terdapat pada surat At-Taubah ayat 66. Kelanjutannya adalah, ini kan 65, 66. Tidak semuanya disebutkan. Kelanjutan dari ayat di surat Taubah 66 adalah in na'fu an ta'ifatin minkum, jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertaubat, nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah, di sini Allah sebutkan in na'fu an ta'ifatin minkum, jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertaubat. Contohnya tadi Ibnu Humayyir yang telah bertobat. Nah, Allah Ta'ala alam. Jadi ini juga kembali kepada pemimpin kaum muslimin, ya, kembali kepada pemimpin kaum muslimin berkenaan dengan mendirikan hukum had untuk dibunuh, ya. Ini dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Ini sebagai pelajaran agar jangan sampai ada yang berani untuk mengolok-olok Allah, Rasulnya dan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga terjadi di zaman sahabat yang memiliki seorang budak wanita. Dia disebut dengan Ummu Walad. Ini Ummu Walad adalah istilah seorang tuan yang memiliki budak wanita, digauli dan tidak dinikahi, dan kebebasannya adalah ketika tuannya ini meninggal baru budak wanita ini merdeka. Jadi dikatakan Ummu Walad, dia
budak wanita ini melahirkan anak tuannya. Kapan dia bebas? Bebasnya adalah ketika tuannya ini meninggal, baru dia bebas. Jadi ada seorang sahabat yang memiliki ummu walad. Wanita ini, budak wanita ini, dia mengolok Rasulullah SAW. Maka sahabat ini memberikan dia nasihat, diingatkan sekali. Kemudian masih diulangi lagi, kedua kalinya dinasihati lagi. Berikutnya masih dia mengolok-olok, akhirnya dia meletakkan semacam pedang atau pisau di perut budak wanita tersebut dan akhirnya dia mati. Maka kemudian ini berita ini sampai kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tidak mencelanya. Kenapa? Karena memang hukum celaan terhadap Rasulullah SAW murtad, dan hukuman hadnya dibunuh. Sekali lagi ini dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Wallahu taala alam. Terakhir, zaman kita zaman medsos, mudah sekali ya candaan-candaan liar di media sosial. Banyak sekali tulisan-tulisan yang beredar ya, yang nada-nadanya itu adalah celaan terhadap Allah, celaan terhadap Rasulullah SAW, celaan terhadap syariat Islam. Sikap kita bagaimana? Sikap kita bantah sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Hati-hati jangan sampai kita kemudian bantah-bantahan tanpa ilmu. Ya, jangan akhirnya jadi saling mencela. Ya. Kemudian sikap kita untuk majelis-majelis yang seperti itu adalah adanya pengingkaran dari dalam hati kita. Adanya pengingkaran di dalam hati kita. Tidak hanya di media sosial. Kita hadir di satu majelis, di situ sedang ada obrolan-obrolan tentang suatu maksiat, ya, ghibah. Maka kita tidak boleh hadir di majelis tersebut. Apa yang kita lakukan? Mengingkarinya. Kalau tidak, tinggalkan majelis tersebut sampai bertukar pembahasan yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan ini dapat dipahami dengan baik, dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita, keluarga kita, dan segenap kaum muslimin dari berbagai fitnah dan keburukan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa kita menjaga tauhid kita dengan tauhid yang sempurna, husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.